Kalau Anda meneruskan pembacaan tentang Al-Quran itu, tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu yang mengaitkan Nabi Muhammad itu dengan identitas sebagai Muslim itu ya. Tidak terkait dengan itu. Sementara di dalam Al-Quran yang mengaitkan Nabi Muhammad dengan kosakata Muslim itu tidak ditemukan. Maka dari itu, agama Nabi Muhammad ini apa? Tentu kalau kita menjawabnya, agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, sebagaimana yang dipahami selama ini, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Orang Islam mempercayai bahwa agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya. Tapi yang menjadi persoalan saudara-saudara adalah justru ahli sejarah Islam, ya, khususnya Pak Profesor Mun'im Siri, itu mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang bisa memberi keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa agama Islam. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah yang membawa agama Islam itu sebenarnya? Karena justru seorang ahli sejarah Islam itu tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa agama Islam. Kita saksikan penjelasannya berikut ini. Ini memang agak kontroversial, mungkin bukan agak, untuk mengatakan bahwa tidak ada Islam sejak zaman Nabi. Karena kalau Anda misalnya menggunakan Al-Quran sebagai sumber yang paling awal, yang lahir sezaman dengan lahirnya Islam. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ada tiga kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Ya, yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Ya. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seperti itu saudara-saudara ya. Lalu kemudian yang berikut, orang Islam juga mempercayai bahwa semua nabi itu beragama Islam. Termasuk mulai dari Adam, Ibrahim, juga seperti Musa dan lain-lain sebagainya. Bahkan Nabi Isa sendiri dianggap beragama Islam. Dan sudah pastilah bahwa Nabi Muhammad juga adalah beragama Islam. Karena diyakini bahwa Nabi Muhammad lah yang membawa agama Islam. Tapi saudara-saudara, di dalam video ini seorang ahli sejarah Islam mengatakan bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri tidak terkonfirmasi bahwa Muhammad itu adalah beragama Islam. Tidak ada Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi dia sendiri tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu beragama Islam karena tidak pernah terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Kita dengarkan. Salam kepada semuanya. Ya, salam. Pada hari ini saya akan mendiskusikan tentang satu tema yang berkaitan dengan apa identitas agama dari Nabi Muhammad begitu. Oke, baik. Ini perlu ini. Banyak orang menilai bahwa Nabi Muhammad itu agamanya adalah Islam.
lalu dia diutus di Mekah itu untuk menyebarkan agama Islam. Dari sini lalu kemudian orang yang mengikuti dari Nabi Muhammad disebut dengan Muslim. Lalu kemudian ada juga yang mengasumsikan atau yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad di dalam konteks Mekah selain menyebarkan agama Islam, itu juga menyebarkan tentang hal-hal yang bersifat ketuhanan atau menyebarkan Allah atau monoteisme di dalam konteks Mekah. Oke. Nah, di dalam konteks ini saya akan mendiskusikan itu, apakah benar Nabi Muhammad itu pada konteks Mekah itu identitas dari agama Nabi Muhammad itu adalah Islam. Bagaimana kita mencari tahu tentang identitas dari agama Nabi Muhammad itu pada konteks Mekah ini ya. Nah, di dalam hal ini saya akan mengupas beberapa ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu adalah sumber primer tempat kita mencari tahu tentang identitas agama Muhammad itu dan juga mencari tahu tentang sejarah Islam pada konteks awal. Al-Quran yang menjadi sumber ini saya akan menganalisisnya atau saya akan membacanya dengan hermeneutika intratekstualitas. Saya menyebutnya begitu. Mengapa demikian? Karena cara kerja dari hermeneutika intratekstualitas itu adalah membaca sebuah ayat lalu kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, karena ayat Al-Quran itu antara satu dengan yang lain itu saling menerangkan. Di dalam hal ini maka kemudian kita akan mencari tahu konsep Muslim atau Islam atau penggunaan kata Islam itu di dalam Al-Quran, khususnya Al-Quran periode Mekah. Oke lah para penyimak yang saya hormati, bagaimana kosakata Islam atau Muslim pada konteks Mekah itu digunakan atau pada Al-Quran itu digunakan, terkait dengan apa saja sebetulnya konteks atau kosakata Islam itu digunakan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam hal ini kita bisa membaca ya. Tentu di dalam hal ini ada juga yang berkaitan dengan Al-Quran Madinah, tapi sejauh menerangkan tentang identitas agama Muhammad itu apa. Baiklah, itu kita akan mengulas misalnya di surat Ali Imran ini ya. Di surat Ali Imran itu ayat 67. Ayat 67 itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana Hanifan Muslima wa makana minal musyrikin. Nah, itu jadi di dalam surat Ali Imran ayat 67 ini menyatakan dengan jelas bahwa kata Islam itu dikaitkan dengan Nabi Ibrahim. Kemudian lagi di surat Al-Baqarah itu ayat 136 itu saya bacakan, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini ada kosakata Islam atau Muslim di surat Al-Baqarah, disebutkan kosakata itu. Kosakata Muslim yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini berkaitan dengan para nabi yang disebut di dalam hal ini itu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, lalu kemudian Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Isa, dan para nabi-nabi yang lain. Utian nabiyuna mir rabbihim. Kita telah membaca di awal bahwa Ibrahim itu terkait dengan kosakata Muslim. Di dalam ayat surat Al-Baqarah ini itu tidak hanya Nabi Ibrahim ternyata yang dikaitkan dengan kosakata Islam atau Muslim, tapi para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Misalnya Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, dan seterusnya.
Lalu kemudian di ayat yang lain, misalnya di dalam surat Al-Maidah begitu ya, di dalam surat Al-Maidah itu disebut dibunyikan wa'id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa birrasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Nah begini, ini disebutkan juga bahwa orang-orang Hawariyun itu adalah orang-orang yang setia kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka di dalam surat yang Al-Maidah yang barusan kita baca tadi itu disebut di dalam Al-Quran mereka adalah orang-orang muslim begitu. Mereka adalah orang-orang muslim. Jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad, lalu kemudian juga para pengikut Isa itu disebut sebagai muslimun di dalam Al-Quran. Kalau Anda meneruskan pembacaan tentang Al-Quran itu, tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu yang mengaitkan Nabi Muhammad itu dengan identitas sebagai muslim itu ya. Tidak terkait dengan itu. Muslim itu terkait dengan para nabi-nabi sebelumnya seperti yang kita baca tadi. Sementara di dalam Al-Quran yang mengaitkan Nabi Muhammad dengan kosakata muslim itu tidak ditemukan. Maka dari itu agama Nabi Muhammad ini apa? Tentu kalau kita menjawabnya agama dari Nabi Muhammad itu adalah muslim sebagaimana yang dipahami selama ini itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Justru Al-Quran mengkonfirmasi atau menegaskan bahwa identitas muslim itu terkait dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak dan seterusnya. Lantas kemudian begitu, bagaimana sejatinya identitas dari agama Nabi Muhammad ini begitu. Hal itu bisa kita temukan di dalam satu surat yang saya bacakan suratnya itu di dalam surat Al-An'am ayat 161. Di dalam surat Al-An'am ayat 161 itu berbunyi Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimadinan qiyaman millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya, Tuhanku telah memberikan petunjuk kepadaku ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan sebagai sebuah agama. Nah begitu. Qiyaman yang agama itu tegak, millata Ibrahima yang itu juga agama Nabi Ibrahim hanifah yang lurus. Maka minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat ini tegas bahwa sebetulnya Nabi Muhammad itu agamanya adalah siratal mustaqim itu. Siratal mustaqim ini adalah agama dari Nabi Muhammad. Juga ada satu istilah yang diungkap di sini itu hanif ya, hanif yang lurus begitu. Jadi mustaqim itu tegak, hanif itu lurus begitu. Setelah kita membaca ayat ini itu kita menjadi tahu bahwa identitas agama Nabi Muhammad itu adalah agama siratal mustaqim itu, yang itu disifati dengan sifat hanif oleh Al-Quran sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-An'am. Jadi kalau kita mengira bahwa agama dari Nabi Muhammad itu adalah muslim, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Justru yang menyatakan agama dari Nabi Muhammad itu siratal mustaqim itu justru terkonfirmasi di dalam Al-Quran sebagaimana kita baca di dalam surat Al-An'am ayat 161. Lalu kemudian bagaimana kita memahami siratal mustaqim di dalam surat Al-An'am sebagaimana yang telah barusan kita baca. Sekali lagi kita ungkap bahwa Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling membayan, istilahnya saling menerangkan. Siratal mustaqim yang diungkap di dalam surat Al-An'am ayat 161 itu dibayan, dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153.
Di antara Siratal Mustaqim yang disebut di dalam surat Al-An'am itu ada 10 item ya, 10 item yang mana itu bagian dari Siratal Mustaqim. Misalnya kita sebut dari beberapa 10 itu, misalnya Allah tusriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Tuhan. Lalu kemudian wabil walidaini ihsana, berbaik kepada orang tua. Lalu kemudian yang ketiga wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan manajemen yang bagus. Kemudian wala taqtulun nafsa illa bil haq. Janganlah membunuh orang kecuali dengan jalan yang benar, misalnya perang. Lalu kemudian wala taqrabu fawahis, janganlah mendekati perbuatan yang buruk atau yang kotor ya, misalnya kayak melakukan zina dan seterusnya. Yang terakhir itu adalah jangan kamu semuanya terpecah belah, jangan kamu semua melanggar keadilan, jangan kamu semuanya itu mengurangi timbangan. Inilah yang disebut dengan Siratal Mustaqim di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai kemudian 153. Dengan ini jelas itu bahwa agama Nabi Muhammad yang disebut dengan agama Siratal Mustaqim itu adalah Nabi Muhammad di Makkah Al-Mukarramah dan kemudian juga di Madinah di periode 2 kota ini. Itu yang disebarkan oleh Nabi Muhammad itu sebetulnya bukan agama Islam, tapi yang disebarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah Siratal Mustaqim atau 10 perintah Tuhan, sebagaimana itu disebarkan juga oleh para nabi-nabi sebelumnya. Cuman kosakata Islam itu tidak terkait dengan Nabi Muhammad, hanya terkait dengan Nabi Muhammad itu adalah kosakata Siratal Mustaqim. Dalam konteks ini maka kemudian agama yang sejati atau identitas agama Nabi Muhammad itu adalah Siratal Mustaqim. Demikian saudara-saudara, semoga video ini dapat mengedukasi kita, bermanfaat bagi kita, dan Tuhan Yesus memberkati.